Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang ini dia. Pak, bikin video bahas ABM. Pak, nggak bikin video ABM, bahas ABM, Pak. Oke, ABM itu apa ya teman-teman ya? Nah, ternyata APM itu sebenarnya tingkat SMK sudah kemarin ya. Nah, di sini saya akan fokus menjelaskan dulu terkait APM, prosedur, jadwal, dan lain sebagainya terkait informasi APM yang Ngapakpedia sudah terima ya. Nanti kita bagikan, nanti tentunya video-video berikutnya juga akan ngebahas tentang APM. Tapi sebelum ke prosedurnya, kita harus paham dulu sistematikanya seperti apa ya. Apa APM, tujuannya apa, terus kenapa harus ada APM, lalu bagaimana? Nah, secara lisan kita sampaikan dulu ya. Jadi, asesmen bakat dan minat atau disingkat ABM ya. Nah, ABM itu apa ya? Intinya adalah ABM itu mengukur potensi atau memprediksi kemampuan siswa pada bidang-bidang khusus seperti verbal, kuantitatif, penalaran, spasial, mekanika, penggunaan bahasa, dan klerikal, serta untuk mengetahui minatnya berdasarkan ketertarikan pada jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Jadi nanti anak itu jadi tahu, oh ternyata saya menurut data punya bakat di sini. Menurut data hasil tes saya punya kemampuan di sini. Itu tujuan Pusmendik ya. Nanti sekolah bisa mengarahkan, misalnya untuk SMP ya, mengarahkan, nah kamu masuk ke SMK aja jurusan ini sesuai dengan hasil ABM-mu ini kayaknya kemampuan kamu di sini. Nah, simpelnya begitu teman-teman, oke? Lalu tujuan, manfaat, dan ruang lingkupnya. Tujuannya ya jelas memberikan informasi ke sekolah mengenai potensi siswanya pada bidang-bidang khusus dan kesesuaian dengan minatnya. Jadi nanti SMP, karena kita lagi ngebahas APM SMP ya, jadi nanti bisa mengarahkan kamu lanjut ke sini aja atau kamu nanti bekerja di bidang ini aja karena kemampuan kamu unggul di sini atau bakat kamu unggul di sini gitu, teman-teman. Sekolahnya itu bisa jadi seolah-olah membantu mengarahkan siswanya untuk sekolah melanjutkan di mana atau mau jadi apa gitu. Lalu manfaatnya apa? Jelas untuk memprediksi kemampuan seseorang jika diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi pada situasi yang baru. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ruang lingkupnya ya jelas pelaksanaan APM ini ditawarkan, sekali lagi ditawarkan untuk siswa SMP sederajat. Kalau untuk SMK sudah ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini waktunya kapan? Nah, ini penting ya. Kenapa saya tak bold ini warna merah dan kuning, ini karena pelaksanaan ABM tidak bersifat wajib bagi, sekali lagi, bagi sekolah yang memang tidak diwajibkan. Karena ada instruksi dari dinas bahwa misal untuk sekolah negeri wajib ikut ABM. Kalau ada edarannya begitu, ya ikuti saja. Tapi secara umum ABM ini tidak wajib, ya. Cuma kalau ada instruksi lebih mengkhusus lagi, misalnya untuk sekolah negeri wajib, untuk daerah Jogja misalnya wajib, untuk daerah ini harus ikut. Nah, itu bisa saja kita harus ikut ya. Kemudian dilaksanakannya juga secara online. Kayak ANBK kemarin, tapi ANBK kan ada yang metode semi online. Nah, kalau ABM ini cuma ada versi online dan mandiri. Tidak ada istilah numpang-numpang lagi. Gitu ya. Jadi bedanya dengan ANBK itu, sifatnya adalah di sini online dan hanya mandiri, itu untuk ABM seperti itu. Waktunya adalah dari tanggal 19 sampai 23, ini istilahnya mungkin saya sebut gelombang pertama ya, lalu gelombang kedua 26 sampai 1 Maret 2024 ya. Tapi, tanggal 1 Februari ini sudah masuk prosedur tahapan-tahapan ya, nanti saya jelaskan per tanggalnya itu ini sudah masuk tahap apa gitu, teman-teman. Ini hanya waktu pelaksanaannya, nanti dari kalender lainnya saya tunjukkan.
Kemudian mekanismenya, ini teman-teman juga pasti akan bertanya-tanya APM itu seperti apa gitu ya. APM itu sama persis dengan ANBK ya. Tetapi di sini ya, di sini itu hanya satu kali teman-teman ya. Jadi dibuka dari jam 8 waktu setempat. Durasinya 2 jam 30 menit. Jadi satu anak mengerjakan selama 2 jam 30 menit. Dan kalau melihat kondisi ini sepertinya tidak ada sesi-sesian. Sepertinya kalau sudah selesai ya bisa langsung bergantian atau misalnya satu hari satu kali saja gitu, itu juga bisa. Maksudnya seperti ini, misal ya, di sini untuk waktu pelaksanaan kan tadi disebutkan 10 hari ya, sesuai jumlah siswa dan komputer yang dipunya. Saya beri contoh nih, misal yang minat ikut itu ada 10 anak, tapi cuma punya komputernya 5. Maka, pelaksanaannya adalah 10 anak dibagi 5 komputer hasilnya 2. Maka APM-nya berarti 2 hari dan seterusnya. Intinya satu anak melakukan satu kali ya. Kalau ANBK kan kemarin satu anak 2 hari ya, jadi ada literasi numerasi gitu. Tapi kalau APM cuma sekali gitu teman-teman. Hanya saja waktunya lebih lama dan harinya juga lebih banyak karena sampai 10 hari gitu teman-teman ya. Kemudian tempatnya jelas di sekolah masing-masing karena tidak ada istilah menumpang APM. Lalu peralatan yang diperlukan adalah laptop atau komputer, di mana laptop atau komputer ini kalian boleh pinjam, pinjam punya guru, pinjam punya sekolah tetangga, pinjam punya eh, toko komputer dan lain sebagainya ya. Jadi silakan dikondisikan saja, intinya di sekolah kalian ada perangkat laptop atau komputer untuk menggunakan APM gitu ya. Untuk digunakan sebagai APM. Nah, kemudian ini dia alurnya ya, mekanisme pendaftaran di mana di sini kita baru masuk ke tahap satu, di mana satuan pendidikan mengakses laman pusmendik.kemendikbud.go.id/apm. Nanti silakan gunakan username ANBK. Jadi kalau kalian pernah ikut ANBK, gunakan lagi loginnya. Tetapi passwordnya berbeda. Untuk passwordnya adalah username ANBK ditambah tanda bintang di belakangnya. Misalnya usernya P0307000067. Nah, nanti passwordnya sama, P0307000067 bintang. Nah, bedanya cuma ada bintangnya aja ya. Kemudian nanti silakan mendaftar pada menu pendaftaran dengan cara mengisi form kesiapan mengikuti APM. Pokoknya hampir sama persis dengan ANBK. Kalau yang udah pernah ANBK, ya ini prosedurnya sama dan gampang ya. Mencetak, menandatangani dan mengunggah surat kesiapan ke laman APM, lalu mengimport data siswa. Nanti importnya kapan ya ada waktunya ya. Lalu memberi tanda iya atau tidak sekaligus mengatur jadwal dan ruang pada siswa yang akan mengikuti APM. Jadi kemungkinan nanti semua siswa kelas 9-nya akan masuk ke laman APM. Nah, nanti tinggal kalian menentukan siapa yang mau ikut APM. Karena di sini kan tidak wajib. Tapi kalau wajib berarti dicentang iya semua. Sepertinya begitu. Karena kan saya juga belum masuk ya. Ini hanya prediksi saya atau gambaran saya berdasarkan urutan ini ya. Jadi kalau yang ikut dipilih ya, kalau yang tidak ikut dipilih tidak untuk peserta didiknya ya. Lalu nanti akan mengatur jadwal dan ruangnya. Jadi mau tanggal berapa si anak melaksanakan lalu di ruang mana. Mungkin seperti itu. Pokoknya plek jeplek dengan ANBK gitu. Cuma waktunya satu hari per anak dan wajib online semua gitu ya. Lalu pembiayaan, karena ini pasti banyak yang bertanya, "Bang, itu honornya berapa? Teknisi honornya berapa untuk APM?" Nah, Pusmendik tidak menentukan honor. Sekali lagi, semuanya diserahkan kepada sekolah, mau dibayar berapa, mau dibayar atau tidak, itu tergantung kepala sekolahnya yang menentukan. Ya, silakan berkoordinasi dengan Bapak KS, makanya baik-baikin Bapak KS-nya, oke? Kemudian sumber daya yang disiapkan atau hal-hal yang perlu disiapkan jelas ruang laboratorium, kemudian komputer proktor maupun komputer klien itu minimal Windows 7 ya. Kemudian komputer dengan kamera itu
boleh tidak berkamera juga enggak masalah, ini kan opsional, jadi kamera itu tidak harus ada, ya. Kemudian koneksi internet yang stabil. Sebenarnya koneksi internet boleh pakai hotspot HP juga enggak masalah, intinya kan si komputer bisa connect internet gitu, teman-teman, ya. Kemudian, orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya adalah adanya penanggung jawab, tentu kepala sekolah biasanya, ada teknisi, ada proktor, dan pengawas ujian. Kemungkinan karena ini bersifat mandiri dan bersifat, untuk sekolah masing-masing, pengawasnya juga dari sekolah itu sendiri, tidak ada istilah pengawas silang, harusnya seperti itu. Karena kan tidak semua sekolah melaksanakan ya, jadi tidak ada silang-silangan, mungkin seperti itu untuk pengawasnya. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawabnya, ya. Untuk penanggung jawab ya jelas bertanggung jawab dan mengkoordinasi pelaksanaan APM. Nah, proktor ngapain aja? Mempelajari manual aplikasinya. Nanti kan ada aplikasi APM ya. Kemudian melaksanakan simulasi, ada waktunya. Menjalankan aplikasi proktor APM. Ya, pokoknya sama persis dengan ANBK, ya. Kemudian ini untuk teknisi ya menyiapkan sarana dan prasarana lah ya intinya ya. Kemudian pengawas ya apalagi tugasnya selain mengawasi kegiatan kegiatan APM. Nah, melihat ini ya, melihat maksimal 20 siswa, maka satu hari maksudnya dalam satu ruangan, satu kali tes bersamaan itu maksimal 20 siswa, ya. Jadi sesi per sesi lah istilahnya itu ya. Satu sesi itu maksimal 20 siswa, karena kan pengawasnya aja tugasnya maksimal 20 siswa, gitu ya. Oke, kita masuk ke soal dan waktu pelaksanaannya. Nah, ini kan teman-teman tentu bertanya ya, gimana sih 2 jam 30 menit ngapain aja? Nah, nanti dari 2 jam 30 menit itu tes bakatnya itu ada 160 soal dalam waktu 2 jam. Selanjutnya ada tes minat, 108 soal dalam waktu 30 menit, gitu ya. Jadi ada 2 jenis tes. Kemudian di sini ada kondisi khusus yaitu khusus subtes klerikal atau memori. Tentunya namanya saja memori berarti si anak menggunakan daya ingat mereka. Maka sekolah tidak boleh menyediakan alat tulis maupun kertas buran. Jadi biar anak-anak tidak oret-oretan gitu. Jadi benar-benar menggunakan otak mereka untuk menggunakan memori mereka untuk berpikir. Jadi daya ingat mungkin begitu ya. Saya juga masih belum terlalu paham betul, tapi baru, berdasarkan logika ini ya berarti artinya menggunakan daya ingat, istilahnya aja memori gitu ya. Itu aja sih kemudian nah ini contohnya kalau sudah selesai misalnya, anak nanti kan selesai APM terus hasilnya seperti apa? Ya hasilnya seperti ini. Tapi tidak langsung muncul, ada waktu pencetakan hasil APM-nya ya. Di sini ada hasil asesmen bakat, itu bentuknya seperti ini, misalnya skornya 33, kemampuan spasialnya berarti kurang, kalau 41 sedang, dan seterusnya nanti akan muncul nilainya. Kemudian di sini hasil minatnya, misal sosial facilitating, nilainya 54. Kalian bisa lihat nilai tertingginya ada di sini 70. Basic service, minat dalam melakukan pelayanan dasar atau awal sebelum menuju pelayanan lanjut seperti penyambutan, pemesanan, mencatat keluhan, merapikan. Berarti ini berbakat di customer service mungkin ya. Ya begitulah ya teman-teman. Ini hasil contoh laporan APM-nya ya. Nah, ini dia jadwal pelaksanaan yang di mana sosialisasi memang sudah dilakukan kemarin 23 Januari 2024 di YouTube juga ada dan kalian masih bisa nonton ulang untuk sosialisasi APM-nya. Kemudian nah ini pendaftaran dapat dilihat pada petunjuk teknis. Nah, juknisnya silakan di-download di Google juga banyak. Itu 23 Januari sampai 3 Februari. Ya kalian yang sekolah yang mau mendaftar silakan lakukan pendaftaran sebelum tanggal 9 Februari ya. Kemudian pendaftaran peserta dan pengaturan jadwal dilakukan sampai dengan tanggal 9 Februari. Kemudian pengisian data kepanitiaan itu tanggal 9 Februari sama dengan data siswanya. Kemudian simulasinya 15 sampai 16 Februari berarti hanya 2 hari saja. Kemudian cetak perlengkapan kartu ujian juga bersamaan dengan kegiatan simulasi. Kemudian pelaksanaan asesmennya ada 2 tahap yaitu 19 sampai 23 Februari dan 26 Februari sampai 1 Maret. Silakan diatur sesuai jadwal yang kalian inginkan.
Kemudian unggah kelengkapan ujian setelah selesai pelaksanaan. Jadi misalnya kayak daftar hadir, berita acara itu diupload setiap hari setelah selesai kegiatan APM ya. Kemudian cetak hasil. Nah, ini yang hasil yang tadi saya sampaikan, hasil yang ini nih, itu bisa kalian cetak di tanggal 11 Maret ya, Super Semar, surat perintah 11 Maret. Jadi itu alurnya teman-teman ya. Silakan dipersiapkan bagi sekolah yang memang diwajibkan atau bagi sekolah yang berminat mengikuti APM. Sayang sekali saya sendiri tidak ikut APM karena waktu itu lagi capek-capeknya kegiatan di sekolah baru selesai dan ada instruksi APM bagi yang minat. Di situ ada kata-kata bagi yang minat, langsung saya tidak berminat gitu. Karena sekolah kecil, akses internet susah, jadi ya itulah kendala sekolah saya seperti itu, teman-teman. Makanya, sekolah tidak mengikuti kegiatan ABM, gitu ya. Untuk selanjutnya videonya tentang bagaimana login, website ABM nanti ada di video berikutnya biar biar lebih fokus aja, saya penjelasan baru kita praktekkan tahap-tahapnya, oke? Itu saja dari saya, kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.